wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat begitu ya. Tak terasa kemarin kita sudah berlibur. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan fresh dan juga sehat. Kita kembali hadir di Talk Show Bincang hari ini bersama Sultan TV. Tentunya di edisi hari Senin ya, tepat di hari Senin tanggal 20 September 2021. Dan pemirsa, kami ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow seluruh media sosial kita, untuk kita ingatkan kembali di Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan juga fanpage Facebook kita sultantv.co dan YouTube kita sultantv.co dan juga Sultan TV Live. Dan luar biasa juga pemirsa, per Rabu kemarin bahwa siaran Sultan TV juga ini semakin bisa dinikmati oleh Anda melalui TV satelit di Media di channel 065. Jadi Anda juga bisa mengunduh aplikasi Kugo, kemudian langsung mencari channel Sultan TV untuk menyaksikan tayangan kita ya. Seperti biasa, nanti di segmen ketiga juga kita akan mengundang peran serta Anda untuk bergabung, bertanya langsung kepada narasumber kita di kesempatan hari ini. Dan pagi hari ini pemirsa, luar biasa, saya di studio sudah tidak sendiri. Saya sudah ditemani Kang Amrin Fasa dari Ketua Front Kebangkitan Petani dan juga Nelayan atau FKPN. Assalamualaikum Kang Amrin. Waalaikumsalam. Ini biasanya dipanggilnya Kang Heri ya. Heri, itu nama kecil. Nama kecilnya Heri, Iya, nama aktenya Amrin Fasa. Fasa. Oke. Nah, kita akan bahas soal pembangunan sodetan ya, yang masih terjadi di Kali Ciujung, bahwa berdasarkan informasi pemirsa, ini kawan-kawan masyarakat dan juga aktivis lingkungan ini sudah bersurat selama 5 kali ya, Kang Heri, 5 kali kepada pihak yang berwenang. Namun sampai hari ini bahwa kebijakan dan juga pembangunan intek atau sodetan ini masih abu-abu karena memang audiensi dan juga surat nyatanya ini belum ada tindak lanjut dari pihak yang berwenang, yakni Pemkab Serang dan juga BBWS ya Kang Heri. DPRD Kabupaten Serang. DPRD Kabupaten Serang. Oke, kita akan bahas tema kita hari ini. Meskipun ini memang sudah cukup panjang, mungkin pemirsa juga kalau yang masih ingat, kita juga sempat mengundang kawan aktivis lainnya dan juga sudah pernah mengundang DLH Kabupaten Serang. Namun saat itu jawabannya juga dia bilang ini tidak berwenang untuk memutuskan dihentikan atau tidaknya. Silakan, mungkin Kang Heri mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada pemirsa Sultan TV sebetulnya awalnya seperti apa? Apakah kemudian pemerintah ini, mungkin kita pemirsa harus diingatkan kembali bahwa sebelum ini pembangunan ini sebetulnya pihak yang berwenang sudah sosialisasi belum kepada masyarakat bantaran kali sungai? Silakan Kang. Ya, jadi terkait dengan polemik sodetan atau intek ya, yang di situ merupakan sebetulnya itu program dari Long Story, penyedia air baku untuk Kecamatan Pitayasa, Tanara dan Pontang gitu ya. Itu emang program besarnya seperti itu. Masyarakat awalnya menyambut baik dengan adanya program itu, dan kemudian juga masyarakat menunggu sebetulnya karena sungai-sungai yang ada di wilayah Pontirta itu memang dalam keadaan sedimentasi kan kayak gitu kan, dan butuh dipulihkan. Nah, untuk tahap awal proyek Long Story ini kan sebenarnya sudah berjalan sekitar 2 km gitu, dan tidak ada masalah. Itu sekarang juga sudah digunakan oleh masyarakat sebagai aktivitas sosial gitu kan, dan juga sarana pariwisata di situ. Nah, yang menjadi masalah ketika tahap kedua di sini, kita sangat kaget sebagai masyarakat karena di situ ada pembangunan intek, atau orang-orang utara sana bilang sodetan kan kayak gitu kan. Kagetnya seperti apa? Karena intek ini itu adalah bangunan penangkap air yang kemudian akan menyalurkan dari Sungai Ciujung Baru yang seperti ketahui bahwa itu tercemar limbah industri, itu akan dimasukkan ke Ciujung Lama, area Long Story-nya ini. Nah, itulah yang kemudian menjadi masalah dan membuat masyarakat merasa terancam kan kayak gitu kan. Nah, itu. Nah, kenapa masa terancam? Karena konflik yang terjadi di Ciujung Baru itu sudah lama. Hampir 30 tahunan, dari tahun 90-an awal kan sampai sekarang itu tidak terselesaikan. Kalau misalnya bicara tentang dampak-dampaknya, bolehlah dilihat di jejak digitalnya, ada semua kan kayak gitu kan. Bagaimana kemudian ratusan hektar tambak udang itu kolaps gitu kan, ketika
adanya pencemaran. Lalu kemudian juga ketika masyarakat dari Cerenang, Ragas melakukan protes sampai kemudian ada yang ditangkap kan kayak gitu kan. Nah itu karena apa? Karena pencemaran ini sudah meresap ke sumur-sumur masyarakat dan itu airnya tidak bisa digunakan. Dan saya juga maksudnya kenapa kemudian kekeh untuk tetap untuk meninjau atau menolak Intek ini karena dari tahun 2010 saya mengerti betul bagaimana dampaknya gitu kan, bagaimana kemudian masyarakat merasa terancam akan adanya pencemaran itu gitu teh. Oke, dan Akali saat ini masih digunakan untuk aktivitas masyarakat sekitar bantaran sungai Ciujung. Nah, kalau untuk Ciujung lama sampai saat ini itu masih digunakan gitu kan untuk kebutuhan sosial masyarakat gitu kan, kebutuhan ekonomi malah di situ ada yang ngejaring, ada yang mancing gitu kan. Nah, pokoknya untuk aktivitas sosial lah di situ. Oke. Gitu. Tapi sebelum ada pembangunan tadi, ini berarti tahap yang kedua. Ini Apakah tahap sudah ada sosialisasi terlebih dahulu per pihak yang berwenang? Nah ini yang menjadi persoalan sosialisasi. Saya pikir ini yang tidak prosedural gitu kan. Dalam sosialisasi awal gitu kan, tidak ada istilahnya mau menyodet ke kali Ciujung Baru itu tidak ada. Bahkan jadi konsepnya tetap long storage seperti itu kan kayak gitu kan, tidak ada sampai kemudian nembus ke wilayah Siremen, rencananya seperti itu sih yang akan dinormalisasi gitu kan. Nah saya juga pernah konsultasi dengan salah satu lurah yang memang dari awal mengikuti pertemuan antara Kiai Maruf Amin dari peran pegawainya pada Pak Panji Tirtayasa kan kayak gitu kan. Nah kenapa kemudian yang dipilih itu adalah Ciujung Lama gitu kan untuk dijadikan sumber air baku karena dua sungai Ciujung Baru dan Cidurian itu tercemar, tidak bisa digunakan. Sehingga yang digunakan sebagai air baku adalah Ciujung Lama yang dinormalisasi atau yang dipulihkan gitu karena itu tidak ada pencemaran limbah industri di situ. Nah, kalau untuk masalah sosialisasi saya pikir tidak pernah ada. Saya belum pernah mendengar, masyarakat juga tidak pernah menghadiri sosialisasi hitam. Justru itu yang kemudian menjadi polemik di hari ini. Seharusnya sebelum tahapan proyek dilaksanakan, satu konsultasi publik dulu atau konsultasi publik. Istilahnya saya pikir kalau sosialisasi inilah konsultasi publik karena publik sebetulnya yang mengerti betul bagaimana kondisi real di lapangan gitu kan. Nah, yang kedua setelah konsultasi dulu kan berarti ada masukan-masukan. Masukannya seperti apa? Lalu kemudian di situ nanti bagaimana dianalisa dampak lingkungannya seperti apa, dampak sosialnya seperti apa secara detail gitu kan. Lalu kemudian baru ngomong manajemen proyeknya seperti apa. Nah, itu tahapan-tahapan seperti itu yang tidak dilalui gitu tuh. Nah, celakanya AMDAL-nya belum jadi teh. Secara keseluruhan itu kan sebenarnya satu keseluruhan long storage ini kan, cuma proyek memang dipecah-pecah. Nah, AMDAL-nya ini belum jadi sehingga untuk menganalisa dampak lingkungannya itu nggak bisa gitu kan. Cantolannya yang dipakai itu peraturan menteri, saya lupa nomor berapa gitu, bahwa memang kalau misalnya skalanya kecil gitu kan, itu tidak butuh AMDAL, hanya UKL UPL gitu kan. Cuma dalam sodetan ini itu menimbulkan dampak yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pelajari juga di UKL UPL-nya itu tidak menyinggung detail bagaimana dampak lingkungan dari pencemaran, dari kualitas air yang buruk itu enggak. Hanya teknis bagaimana ngangkat lumpur, lalu itu kan, lalu kemudian supaya debunya hanya seperti itu. Tapi secara kualitas bagaimana kemudian tidak mengancam kehidupan masyarakat itu tidak dibahas di UKL UPL. Lemah sekali UKL UPL seperti itu. Kalau ditanya yang paling berwenang di saat ini, karena kemarin kalau kita sempat mengundang dari DLH Kabupaten Serang juga ini menyebutnya bahwa ini kewenangannya dan pembangunannya dari pusat, Kang Heri. Nah, kalau untuk masalah wewenang, saya pikir pertama jadi untuk history projectnya adalah permintaan dari masyarakat, kemudian disampaikan ke bupati lalu menyampaikan ke pihak BUBS dan atasannya ya, kemudian SDA dan PUPR kan kayak gitu. Jadi untuk menyediakan air baku untuk kebutuhan masyarakat kan kayak gitu tuh. Nah, saya pikir kalau untuk yang berwenang satu itu pihak Pemda yang berwenang.
karena dia yang meminta kan kayak gitu kan. Kalau misalnya proyeknya ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan mengancam kehidupan masyarakat gitu kan. Nah, ini hentikan dulu bukan normalisasinya atau bukan long story-nya, bukan, tapi yang kita persoal inteknya ini nih, sodetannya ini gitu. Kita cari solusi bersama. Jangan sampai mengambil dari Cujung Baru. Kecuali Pemda mampu memulihkan Sungai Cujung Baru yang sudah 30 tahun tercemar ini. Nah, sampai saya ini kan nggak boleh. Dan yang kedua, setelah itu baru ngomong BBWS dan SDA, Dirjen SDA dan Kementerian kan kayak itu dua stakeholder inilah yang kemudian bisa menentukan sikap bagaimana kemudian, karena ini mengancam kehidupan masyarakat, ini harus dihentikan kan gitu. Cari solusi yang lain seperti itu teh. Oke. Kang Heri, kalau boleh tahu sudah berapa kali kemudian kawan-kawan aktivis lingkungan, kemudian juga masyarakat bantaran Kali Cujung datang ke pihak yang berwenang, mungkin saat ini pemerintah Kabupaten Serang dan DPRD begitu ya? Sudah berapa kali, Kang? Nah, kalau untuk di BBWS gitu kan, karena memang yang punya wewenang pekerjaannya memang BBWS kan kayak gitu kan, itu paling tidak kita sudah bertemu 4 kali lah dengan BBWS. Oke, sudah menemukan hasil baik? Sejauh ini dengan BBWS secara kajian kita anggap mereka lemah dari secara kajian lingkungan. Jadi kajian mereka hanya dari segi kuantitas. Yang penting ada airnya dulu gitu tuh. Tercemar atau tidak itu urusan belakangan. Nah, itu kajian mereka. Mereka hanya mengkaji dari siklus hidrologi bahwa anggapan mereka long storage ini yang panjangnya sekitar 8,5 km ini untuk kebutuhan 200 liter per detik PDAM dan 150 sehingga kemudian totalnya adalah 350 liter per detik, itu kurang. Ya kan? Sehingga kemudian solusi mereka adalah mengambil dari Cujung Baru. Tapi mereka tidak menganalisa secara sejarahnya seperti apa Cujung Baru, tidak menganalisa kualitasnya seperti apa. Tapi kalau misalnya dari segi kualitas sih mereka sudah menyatakan bahwa itu juga tercemar. Tetapi mereka alasannya yang penting ada airnya dulu. Nah, itu yang kemudian saya pikir ngawur lah kayak gitu, secara kajiannya ngawur sekali seperti itu. Nah, itu sudah 4 kali sehingga kemudian selalu setelah ketemu dengan BBWS, solusinya adalah ya kesepakatan, maksudnya itu dihentikan sementara seperti itu sampai kemudian mereka melakukan koordinasi atau melakukan kajian. Nah, celakanya mereka belum melakukan kajian apa-apa, proyek lanjut. Itu saat ini proyeknya dilanjutkan. Sampai saat ini proyeknya dilanjutkan. Nah, itu sudah pertemuan pertama sempat terjadi chaos karena yang datang orang yang dari BBS orang tidak berkompeten untuk menjelaskan, ya kan, membuat emosi masyarakat. Yang kedua memang itu full tim, ada di situ bagian perencanaannya Pak Teguh, dia juga merancang secara hidrologi. Lalu kemudian mereka juga menyatakan bahwa Ciujung itu tercemar gitu kan, sehingga kemudian solusinya dihentikan dulu sementara sampai menunggu kajian gitu kan, dan mereka alasannya tidak berwenang juga tuh, karena kepala balainya memang nggak datang. Baru ketiga di konsultasi publik sama juga sulit, malah solusinya berbeda lagi. Solusinya mereka ya udah kerjakan aja dulu, selesaikan dulu proyeknya gitu kan. Nanti ini tidak diperfungsikan gitu kan. Saya pikir ngapain kita bikin perencanaan, ngapain bikin analisa lalu kemudian ini jadi bangunan yang mangkrak gitu kan. Sampai terakhir juga kita bikin kesepakatan bersama yang isinya di situ hentikan proyek secara permanen, lalu kemudian lanjutkan program long storage, cari sumber intek yang lain. Yang keempat, pulihkan yang terlanjur sudah dikasih gorong-gorong ini gitu kan. Itu. Nah, setelah mereka selalu pihaknya kita tidak berulang, kita harus berkoordinasi dulu dengan pihak kabupaten gitu kan. Sementara paling tidak kita sudah 5 kali mengirimkan surat ke Pemkab. Tidak pernah ditanggapi. Ke DPRD paling tidak kita sudah 3 kali. Tidak pernah juga dapat jawaban. Sudah pernah ketemu dengan ketua DPRD atau Bupati? Belum pernah, karena tidak dapat jawaban. Kita mau aksi juga dihalang-halangi karena PPKM gitu kan. Kita melakukan audiensi juga tidak diindahkan kan kayak gitu. Lalu caranya apa lagi? Nah, waktu hasil koordinasi antara BBWS dan kemudian dengan pihak Pemda gitu kan, kami sangat kaget sekali dan juga kecewa. Hasilnya tanpa kemudian mengambil aspirasi dari masyarakat, pihak Pemda ini hasilnya melanjutkan proyek.
kan kayak gitu. Dan ini cukup mencederai rasa keadilan bagi masyarakat. Karena apa? Karena mereka belum pernah ketemu masyarakat kok. Tidak pernah, artinya aspirasi masyarakat, argumentasinya seperti apa, kan kayak gitu. Bagaimana kemudian BBWS ngawur dalam melakukan proyek perencanaannya. Alasan mereka PDAM, kita juga setelah kita konfrontasi dengan PDAM, ternyata PDAM tidak pernah merekomendasikan untuk mengambil intek dari situ, gitu kan. Lalu kemudian juga kalau misalnya air nasional, PDAM tidak akan mengelola, gitu kan. Dengan DLH juga sama kayak begitu, kita juga sudah berkoordinasi, gitu kan. Sama saja seperti bahwa memang ini proyeknya atau kajiannya tidak komprehensif gitu Teh. Oke. Jadi sejauh ini dan juga selama ini baru bertemu dengan BBWS dan juga DLH. Sejauh ini baru ketemu dengan BBWS dan DLH, iya Teh, gitu. Oke, baik. Kang Heri, kita ditahan dulu ya. Nanti kita harus jeda dulu. Silakan Kang Heri minum dulu dan juga bersantai. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita harus rehat terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Kami ingatkan kembali ya bahwa tayangan kita tidak hanya melalui fanpage Facebook dan juga YouTube kita, namun bisa juga disaksikan melalui TV Satelit Media di channel 065. Langsung mencari channel Sultan TV ya. Masih bersama dengan Kang Amrin Fasa atau Kang Heri dari Ketua Front Kebangkitan Petani dan juga nelayan FKPN dan juga Kombat ya, anggota Kombat juga ini untuk terus memperjuangkan aspirasi dan juga suara masyarakat bantaran kali Sungai Ciujung yang memang ini masih digunakan untuk aktivitas sosial dan juga aktivitas sehari-hari. Kang Heri, kalau boleh dikoreksi, beberapa waktu lalu saya juga sempat melihat berita bahwa pihak BBWS ini sudah menandatangani surat pernyataan kalau tidak salah
setelah melakukan audiensi dengan kawan-kawan? Bisa dijelaskan? Oh ya, memang itu di audiensi terakhir ketika kami sebagai masyarakat ingin melakukan aksi gitu kan, demonstrasi, lalu kemudian tidak boleh karena alasannya PPKM. Nah, di situ difasilitasilah oleh pihak Polres di situ. Nah, difasilitasi sehingga audiensi, cuma audiensi nanti dengan masyarakat gitu kan, tidak di kantor tapi nanti audiensinya di Kecamatan Pontang di sana gitu tuh. Nah, dari hasil audiensi masyarakat juga sudah mengungkapkan semua argumentasinya seperti apa kan kayak gitu, lalu kemudian juga keresahannya seperti apa, terus kemudian yang merasa terancam gitu kan, masyarakat merasa terancam itu sudah dijelaskan, argumentasi ilmiahnya juga dari beberapa teman juga sudah diungkapkan, sehingga kemudian di situ ada semacam kesepakatan bersama kan kayak gitu, walaupun memang antara di situ yang hadir itu adalah Pak Bimo dan kemudian juga Pak Teguh, itu mereka dan juga dari dinas PU ya, dinas PU itu mereka merasa tidak berwenang untuk melakukan penghentian permanen karena lagi-lagi tidak berwenang. Lagi-lagi tidak berwenang gitu kan. Tapi masyarakat butuh artinya semacam jaminan kan kayak gitu kan. Jangan lagi kemudian setelah ada kesepakatan lalu kemudian jalan gitu kan tanpa ada konfirmasi ataupun juga ada kajian itu tadi kan kayak gitu kan, butuh jaminan. Sehingga kemudian disodorkan surat kesepakatan bersama itu yang kemudian ditandatanginlah oleh ketiga pihak. Nah, kesepakatan bersama ini lalu kemudian dibawa untuk dikoordinasikan dengan pihak Pemda selaku yang meminta proyek ini kan kayak gitu kan. Nah, di situ kami merasa kaget gitu kan. Hasilnya proyek dilanjutkan gitu tuh. Dan setelah berapa hari, Kang Heri? Itu paling tidak kurang dari seminggu. Kurang dari seminggu dari audien ternyata proyek dilanjutkan. Nah, itu yang membuat kemudian masyarakat marah gitu kan. Merasa tidak dihargai kan kayak gitu kan aspirasinya. Lalu kemudian ini sama saja mencederai rasa keadilan gitu tuh. Sama sekali nggak adil. Karena apa? Karena argumentasi kita itu tidak pernah didengar oleh Pemkab. 5 kali surat loh kita layangkan ke mereka gitu kan. Jadi kita celaka nih. Celakanya apa? Kita punya Pemkab yang tidak aspiratif gitu kan. Bupati yang sekarang ini tidak aspiratif. 5 kali loh. Paling tidak ngomong kayak di media untuk seperti apa atau paling tidak bertemu dengan masyarakat kan kayak gitu kan. Apa sih persoalannya kok bisa menjadi polemik seperti ini? Sampai hari ini ada statement kah yang dikeluarkan oleh Ibu Bupati? Sampai saat ini kami tidak pernah mendengar statement itu dari Ibu Bupati. Hanya statement dari kemarin hasil koordinasi itu juga Sekda ya kemudian yang kemudian menyatakan di proyek dilanjutkan karena bermanfaat. Ya, long story-nya bermanfaat gitu. Itu yang kami harapkan. Tetapi ini intake-nya ini yang kemudian sangat mengganggu atau sangat mengancam kehidupan kita gitu kan. Nah, saya pikir begini ya, antara BBWS dan yang membuat perencanaan itu yang pertama ahistoris. Maksudnya apa? Dia tidak tahu sejarahnya Sungai Ciujung Baru ini seperti apa, konflik yang terjadi seperti apa kan kayak gitu kan. Lalu kemudian kok bisa mengambil sumber air lalu kemudian akan dialirkan ke long storage kan kayak gitu kan. Alasan dipilihnya long storage juga menurut Kepala Desa Pontang pada waktu pertemuan dengan Pak Panji Tirtayasa dan Pak Ki Maruf Amin gitu kan. Itu karena apa? Karena hanya ini sungai yang belum tercemar limbah industri, yang memiliki potensi untuk penyedia air baku. Ciujung dan Cidurian itu tercemar. Kalau memang bisa, kenapa kemudian dari dulu tidak diolah langsung aja untuk PDAM? Kan nggak ada yang ngambil dari Ciujung itu. Sumber daya besar yang kemudian terlunta-lunta gitu kan, dan tidak bisa bermanfaat. Nah, yang kedua, BBWS ini dalam proyeknya itu perspektifnya harus berubah, saya pikir. Jadi harus arah pembangunan ke depan itu harus berbasis hak, gitu kan? Jadi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi dia sebagai pusat pembangunan kan kayak gitu. Nah, khususnya ini di masalah air. Nah, air ini dia itu adalah sumber daya alam yang berbeda perlakuannya dengan sumber daya alam yang lain. Nah, dalam hukum internasional juga ditetapkan, hukum dalam nasional juga ditetapkan, bahkan di kitab suci
juga sudah diatur gitu tuh. Oke. Air ini memiliki perlakuan khusus karena apa? Air ini adalah sumber kehidupan, bahkan kehidupan itu sendiri. Artinya, ketika mengelola air gitu kan, itu sama saja itu sedang mengelola kehidupan. Kalau tidak dengan prinsip kehati-hatian, itu sama saja nanti kalau misalnya terjadi sesuatu yang human error gitu kan, itu akan mengancam kehidupan itu sendiri teh. Nah, Oke. iya. Jadi perspektif dari BBWS ini juga harus berubah. Jadi dia jangan perspektifnya adalah project. Dia bangun A, bangun B kan kayak gitu. Tetapi konsepsi tentang air dan sungai itu juga harus berkembang kan kayak gitu kan. Harus memperlakukan air ini secara hati-hati. Berbeda dari kita memperlakukan tanah, berbeda dengan udara, berbeda. Itu berbeda. Air ini berbeda. Bahkan dalam kitab suci saja, artinya di Al-Quran juga dijelaskan bahwa diturunkan air dari langit, lalu kemudian dihidupkan bumi kan kayak gitu sesudah matinya. Artinya apa? Ini kehidupan kan kayak gitu kan. Nah itu dia, dan itu juga sudah diatur sebetulnya. Bahkan air itu adalah hak asasi manusia. Ketika kemudian mencemari sungai, memperlakukan air dengan buruk, itu sama saja melanggar HAM, hak asasi manusia. Nah ini karena sangat luar biasanya air, kehidupan loh kemudian yang mereka kelola gitu kan. Lah jadi saya tekankan lagi bahwa BBWS ini perspektifnya harus berubah gitu. Jangan orientasinya proyek, bangun bendungan, ngebeton kan kayak gitu. Tetapi nah itu terus lalu BBWS ini saya pikir juga karena dia tidak paham atau juga tidak perspektifnya belum berubah kan kayak gitu kan, sehingga saya tidak pernah mendengar BBWS melakukan gugatan terhadap pencemaran industri. Belum pernah BBWS. Padahal mereka mengaku kamilah yang mengelola air ini, sungai ini kan kayak gitu kan. Belum pernah. Kalau masyarakat banyak, kita menggugat Indah Kiat sampai kemudian 3 bulan tidak mengumpulkan air limbahnya ke situ, sampai kemudian ada audit lingkungan kan kayak gitu. Nah saya pikir BBWS juga harus bergerak dong. Kalau memang tujuannya adalah untuk memulihkan sungai dan sumber air kan, seperti itu teh. Oke. Nah Kang Heri, kalau pembangunannya sendiri kira-kira sudah berapa persen untuk long storage dan intake ini? Nah kalau untuk long storage-nya itu kan hanya 500 meter kan ya. 500 meter di situ saya pikir sudah long storage-nya sudah 100% kan kayak gitu. Nah kalau untuk di intake-nya pikir sekitar 80% ini berjalan kan. Sudah kita tolak, berjalan lagi gitu kan. Nah sampai kemudian kemarin membuat banjir. Nah membuat banjir. Nah ini juga lucu pernyataan BBWS ini menyalahkan masyarakat yang kemudian meminta untuk menghentikan proyek ini. Alasannya banjir ini karena kita selalu dihalang-halangi kan seperti itu. Saya pikir itu pernyataan yang tidak bertanggung jawab kan kayak gitu kan. Padahal dari awal kami sudah jelaskan gitu bahayanya seperti apa kan kayak gitu kan. Alasan penolak seperti apa. Minta dari awal tuh dihentikan, dikaji ulang. Atau paling tidak ini menjadi satu status quo gitu sebelum ada pembangunan. Tapi mereka memaksa teh. Mereka memaksa nyuri-nyuri gitu kan. Pekerjaannya nyuri-nyuri gitu kan terus sampai kemudian sekarang 80%. Nah, lalu kemudian datanglah kemudian air pasang, lalu terjadilah banjir kan kayak gitu. Oke, baik. Nah, Kang Heri kemarin juga sempat melakukan press conference pada hari Jumat lalu. Hadir tidak yang berwenang saat itu atau hanya ditemani oleh kawan-kawan media? Kemarin hanya ditemani kawan-kawan media. Ya, pas kemarin itu kita membantah, artinya ya, mengklarifikasi lah pernyataan dari BBWS bahwa banjir terkait banjir gitu kan. Banjir kemarin itu karena dihalang-halangi kan. Kita membantah itu, bukan seperti itu yang terjadi gitu kan. Yang terjadi adalah mereka memaksakan proyek padahal sudah dari awal sudah ada kesepakatan bersama dihentikan kan kayak gitu kan. Kita menghentikan proyek itu bukan atas dasar pribadi gitu atau hajar kehendak sendiri, tidak. Tapi itu ada kesepakatan bersama yang kemudian difasilitasi oleh Polres gitu tuh. Betul, apalagi alasannya hanya untuk menghalang-halangi, tidak ya Kang Heri? Tidak, itu kesepakatan bersama antara kita, pihak BBWS, Pemda dan juga Polres yang memfasilitasi kan gitu. Masyarakat jangan demo gitu kan. Terus kemudian pihak pelaksana dan jangan dilanjutkan karena ini ada problem. Gitu kan. Ini ada problem. Lah kita menyepakati itu, tapi mereka yang jalan terus kan kayak gitu kan. Nah, itu akhirnya kemudian terjadilah
banjir. Gelombang penolakan kembali dari masyarakat. Kalau gelombang juga. sampai saat ini juga masih terus terjadi penolakan karena apa? Karena sampai saat ini pihak BBWS, Pemda dan orang tim ahlinya mereka konsultan-konsultannya juga sampai saat ini belum bisa menjamin keamanan Sungai Cujung Baru ini, pencemaran ini gitu kan, ketika itu dijadikan air baku. Orang PDAM aja nolak kok gitu kan. Bahkan ada 2 instalasi, ini gila ini. Ada 2 instalasi pengolahan air yang sudah mereka bangun gitu kan. Itu di Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Tanara dan kemudian di Kecamatan Bindungan udah dibangun dengan anggaran 19 miliar. Sama inteknya, cuma inteknya itu dibangun di Sungai Cidurian yang tercemar. Oke, ini dari pusat atau dari pemerintah kabupaten Dari Serang? PUPR. Oke. Ininya, programnya. Nah, setelah dibangun, ini tidak berfungsi. Karena apa? Karena PDAM menolak. Ini informasi dari PDAM. Ngapain saya mengelola kayak begitu? Orang sungainya kayak begitu, ya kelola kan kayak gitu. Katakanlah ada teknologinya, tapi teknologinya itu mahal. Ya. Nanti akan dibebankan ke masyarakat berapa? Secara hitung-hitungan, karena PDAM kan walaupun misalnya dia lembaga maksudnya sosial kan gitu, bergerak di sosial, tapi juga mereka masih memberikan profit kan kayak gitu kan. Oke. Nah itu, jadi ada hitung-hitungan seperti itu. Nah sampai saat ini saya pikir BBWS nanti belum bisa menjamin secara analisis ilmiah, secara kajian lingkungan hidup gitu kan, itu belum bisa menjamin. Karena kajiannya memang nggak ada gitu. Paling tidak begini, terangkan ke masyarakat atau proses-prosesnya laluilah kan kayak gitu tuh. Kata oke, misalnya mengambil dari Cujung yang tercemar ini pada waktu pencemarannya rendah, katakan seperti itu kan. Jadi ada alasan baru lagi. Ini akan diambil ketika curah hujan tinggi dan tingkat pencemarannya rendah kan kayak gitu kan. Itu Anda, saya pikir itu juga alasan. Kalau hanya alasannya seperti itu mereka nggak perlu sekolah tinggi-tinggi kok kan kayak gitu kan, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, dan kita juga nggak perlu bayar mereka dari hasil pajak kan kayak tinggi-tinggi kan kayak gitu kan, nggak perlu kalau solusinya seperti itu. Kita menempatkan mereka gitu kan, sebagai masyarakat atau sebagai negara menempatkan mereka untuk memikirkan itu. Jangan lalu kemudian nanti pencemarannya rendah. Lah, kata masyarakat kalau misalnya curah hujan tinggi di Cujung Lama ini, di Longstory nggak butuh air. Malah melimpah kan kayak gitu kan. Karena curah hujan tinggi. Karena curah hujan tinggi. Lah di Cujung Baru banjir meluap. Kebutuhan air itu ketika musim kemarau. Bukan saat curah hujan tinggi. Bukan curah hujan tinggi. Saat kemarau itu, saat kemarau jelas debit air rendah kan kayak gitu kan. Nah saat kemarau lah Cujung Baru mau udah kayak kecomberan hitam. Kan gimana gitu, saya pikir logikanya seperti apa. Menurut kami jelaskan dong ke masyarakat kalau misalnya teknologinya nanti seperti apa, kita metodenya seperti apa ketika ini dimasukkan, treatmentnya nanti seperti apa, itu harus dijelaskan dong. Lalu kita uji hasil analisa mereka kan kayak gitu, uji dulu dong gitu kan. Bahkan mereka misalnya ahlinya siapa, kita juga ada ahlinya nih gitu kan. Kalau misalnya menganggap masyarakat itu bukan orang yang rasional atau yang ilmiah, kita kaji bareng, kita ambil yang dari independen. Harusnya seperti itu, prosesnya lalui dulu ini seperti ini. Jangan memaksakan gitu. Kang Heri, tapi ada statement yang disampaikan oleh DLH Kabupaten Serang kalau tidak salah, bahwa untuk intek sendiri ini tidak dibuka secara terus-menerus katanya. Jadi hanya dibuka sesekali saja. Bagaimana tanggapan Kang Heri? Ya, kami mengerti itu gitu kan, dibuka pada waktu curah hujan tinggi tadi. Gitu kan. Tapi problemnya mau curah hujan tinggi mau pada waktu musim kemarau, Cujung itu tercemar. Memang kadarnya berbeda gitu kan. Tetapi apakah kemudian pencemaran rendah ini aman? Metodenya seperti apa? Treatmentnya seperti apa? Gitu kan. Belum lagi kemudian parameter-parameter yang tidak diatur dalam PP 82 terkait dengan baku mutu gitu kan. Misalnya klorin atau zat-zat timbal atau merkuri atau apa kan kayak gitu kan, yang kemudian masuk ke ini, mengendap di sungai gitu kan, lalu kemudian dimakan ikan, residunya masuk ke ikan dimakan kita, lalu kemudian misalnya kebodohan, pikun, apa semua dengan penyakit genetik. Nah itu kan juga tidak diprediksi nanti seperti apa kan kayak gitu, analisisnya bagaimana gitu tuh. Nah seperti tadi dibuka pada waktu curah, ketika menghitam ditutup kan kayak gitu kan. Lah seperti logika masyarakat, kalau curah hujan tinggi nggak butuh air gitu kan, melimpah, dan di Cujungan itu meluap, kalau dibuka banjirnya kayak gitu kan. Kemarin aja cuma berapa jam banjir kan kayak gitu.
Nah, itu persoalannya seperti itu, Teh. Oke. Nah, Kang Heri, kalau misalnya ada anggapan dari pihak yang berwenang ketika misalnya ini mungkin masyarakat terlalu bercuriga karena kemarin sempat juga disampaikan bahwa untuk pembangunan ini sendiri berjangka panjang, misalnya untuk meningkatkan pariwisata yang ada di lingkungan sana, kemudian menghidupkan perekonomian yang ada di bantaran kali Sungai Ciujung untuk masyarakat juga ini agar berdaya. Bagaimana, Kang Heri? Saya sepakat dengan itu. Oke. Artinya apa? Project long storage itu yang memang kami harapkan. Pemulihan Ciujung lama itu yang kami. Bahkan tidak hanya Ciujung lama, Ciujung baru pun juga kami mengharapkan itu gitu kan. Nah, prosesnya sebetulnya jauh sebelum Pemda itu melakukan permintaan ke BBWS, kami itu sudah melakukan jauh gitu kan. Dari tahun paling tidak 2013 itu kami sudah memasukkan isu sungai gitu kan, pemulihan sungai itu pada waktu Kongres Sungai pertama itu di Banjarnegara kalau nggak salah. Jadi kami memasukkan bahwa arah pembangunan ke depan itu harus berpusat di sungai. Karena apa? Karena dalam sejarah dunia malah gitu kan, sungai adalah pusat peradaban. Peradaban mana yang tidak dibangun di sungai di dunia? Efrat dan Tigris misalnya kan, Irak sana gitu kan sungainya kan. Cina itu Sungai Yangtze atau Sungai Kuning kan kayak gitu kan. Kalau misalnya di Mesir ada namanya Sungai Nil. Lalu di India ada Sungai Gangga. Di Indonesia kerajaan-kerajaan besar juga peradabannya tuh basisnya di sungai. Gitu kan. Ada kemudian Sungai Musi di di Sumatera sana kan, Sriwijaya kan, dan juga Sungai Batanghari kan. Di Majapahit juga ada Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Lah, di Banten itu ada Sungai Ciujung. Berkat pengelolaan Sungai Penghujung, maka Banten mengalami pusat kejayaan di situ. Saat itu. Saat itu di sungai. Nah, itu sudah kita masukkan. Paling tidak arah orientasi ke depan pembangunan itu di sungai. Pulihkan sungai dari pencemaran, dari sedimentasi. Itu sudah kita masukkan pada waktu Kongres Sungai. Baik. Nah, kedua, kami memasukkan Ciujung ini ke kapsul waktu, Teh. Ketika ulang tahun 70 tahun Indonesia mereka, Presiden RI Joko Widodo itu ingin menghimpun semua mimpi dari setiap daerah. Nah, mimpi Banten itu adalah Sungai Ciujung baru dan Ciujung lama itu pulih. Kan gitu. Itu dimasukkan loh di kapsul waktu. Nanti akan dibuka 70 tahun yang akan datang. Ketika mendapati Sungai Ciujung lama dan Ciujung baru ini tetap begini-begini saja, berarti generasi itu tidak kerja apa-apa, gagal generasi itu. Nah itu. Kang Heri, barangkali langkah ini adalah menuju untuk ke sana, untuk mengembalikan peradaban, kejayaan, mengembalikan kejayaan kali Sungai Ciujung. Ya, sepakat ya. Saya sepakat. Ini bahwa yang kami tunggu seperti tadi kan, itu kami tunggu lalu kemudian oke lah yang pertama dipulihkan dulu nih Ciujung lamanya kan kayak gitu, harapannya apa? Ini untuk pariwisata, untuk itu sosial itu. Problemnya apa gitu kan? Problemnya itu di sodetan ini kok bisa gitu tuh. Kok ada sodetan ngambil intek dari situ gitu kan? Kesejarahan kan ini tercemar gitu kan? Sungai Ciujung baru tercemar 30 tahun sampai hari ini itu belum ada solusinya. Bahkan menyatakan Bupati juga menyatakan bahwa ini sekarat Ciujung baru ini gitu tuh. Dukung dan Tampung sudah tidak memenuhi dengan jumlah limbah yang dari perusahaan-perusahaan yang ada seperti IKPP, Cipta Peria kan kayak gitu sudah tidak bisa menampung. Lah, yang dari persoalan itu bukan di normalisasinya. Lah, ketika dipermasalahkan ini, jangan kemudian mengalihkan isu bahwa masyarakat menolak normalisasi atau menolak pemulihan sungai. Enggak seperti itu. Tetapi yang kami inginkan, jangan ngambil intek dari sini gitu. Sudah tahu ini tercemar, tidak bisa digunakan gitu kan. Yang dipilih adalah sungai ini karena ini juga belum dipulihkan. Jangan ngambil dari sini gitu. Cari intek yang lain. Menarik. Kang Heri, apakah kemudian teman-teman aktivis lingkungan dan juga masyarakat Kalibantaran Sungai Ciujung punya solusi lain ketika misalnya mungkin pihak yang berwenang mengatakan intek ini adalah salah satu solusi barangkali ini untuk memulihkan Sungai Ciujung yang sudah tercemar. Apakah kemudian aktivis lingkungan dan masyarakat di sana menawarkan solusi lain? Nah, kami sudah tawarkan solusi. Yang pertama adalah mencari sumber intek yang lain, gitu kan? Katakanlah yang ada adalah memang saluran-saluran yang saluran-saluran kecil, kita tidak sebesar sumber daya di Ciujung baru gitu. Tetapi tinggal bagaimana kemudian mengatur simulasinya di Pamerayan dan kemudian di Sentul sana kan seperti itu. Nah, kebutuhannya
Lalu kemudian karena kebutuhannya ini adalah 200 liter per detik untuk PDAM, kebutuhan yang terbesar ya, sehingga kemudian memaksa ngambil dari situ. Kami tawarkan solusi ke BBWS. PDAM untuk kebutuhan PDAM langsung ngambil dari Cujung Baru. Nggak perlu dong dari Cujung Lama, karena mereka bisa mengelola gitu kan. Kalau memang bisa dikelola. Kami tawarkan solusi seperti itu. Nah, untuk kemudian long storage ini, penyedia air baku, tandon air baku ini sebagai cadangan. Gitu kan. Ketika katakanlah ini menghitam, baru si PDAM boleh ambil di situ gitu kan. Tetapi kalau misalnya untuk memasakkan 200 liter per detik kebutuhan PDAM, langsung aja ngambil dari Cujung kalau yang bisa dikelola. Itu sudah kita sampaikan loh Teh. Apa jawabannya adalah solusi Anda, usulan Anda ini telat. Karena sudah dibangun. Karena sudah ada perencanaan. Lah kami bilang kok bisa telat kan kayak gitu kan. Kapan Anda melakukan konsultasi? Kapan Anda melakukan sosialisasi? Kan tidak pernah melakukan sosialisasi itu. Gitu kan, kalau misalnya alasannya telat, kan gila kok gitu kan. Pak, saya pikir belum telat lah. Ini pada awal itu memang proyek belum dibangun ya. Intak belum dibangun, masih adalah waktu lah kemudian untuk merubah gitu kan, merubah skemanya seperti apa. Bahkan PDAM sendiri juga, kalau misalnya kayak begitu, kita aja punya skema sendiri kok untuk mendapatkan 500 liter per detik. Nggak perlu saya ngambil dari ini. Saya inginnya tuh dari sana. Ciujung yang sebelum industri-industri ini, wilayah Kendayakan sana gitu, yang kemudian masih stabil. Gitu kan, stabil baku mutunya gitu. Itu merekanya dari situ ingin Oke, baik Kang Heri, kita masih ada satu segmen ya. Siap. Nanti kita akan lihat apakah ada pemirsa yang sudah bergabung. Ini nampaknya sudah banyak yang bertanya. Nanti kita akan bacakan satu persatu di kanal YouTube sultantv.co. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini, masih bersama dengan Kang Heri.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Luar biasa, di kalau di studio semakin panas. Ya, dua kursi panas ya Kang Heri ya. Kita masih bahas soal potensi pencemaran lingkungan terkait pencemaran sungai ya, khususnya melalui pembangunan intek yang dilakukan, dan ternyata tadi sudah disebutkan oleh Kang Heri adalah proyeknya ini dilanjutkan meskipun memang sudah beberapa kali beraudiensi dan juga bersurat kepada pihak yang berwenang, yakni pemerintah Kabupaten Serang dan juga DPRD Kabupaten Serang. Namun sangat kecewa karena proyek harus terus dilakukan begitu. Kang Heri, ini sudah banyak sekali yang bertanya di kanal Sultan TV.co. Yang pertama saya akan bacakan, apakah masyarakat akan membawa permasalahan ini ke meja peradilan? Silakan. Ya, untuk pengaduan sebelum, karena kami anggap ini satu mal administratif gitu kan, secara administratif, secara prosedur segala macam kami menganggap ini mal kan kayak gitu. Kami sudah mengadukan itu ke ombudsman. Oke. Ya, baik dari Ombudsman Puskat maupun juga di Ombudsman Perwakilan Banten. Itu sudah, dan ini lagi proses kan kayak gitu kan. Nah, untuk misalnya lari ke pidana, kami ingin mempersiapkan itu kan kayak itu. Karena apa? Ini sudah banyak undang-undang yang dilanggar, undang-undang lingkungan hidup, lalu kemudian juga ada di PP 82 tahun 2001 dan itu juga dilanggar. Belum lagi kemudian di Perda juga sudah ada seharusnya penyedia air baku air baku itu harus memenuhi kriteria tertentu. Itu harus, kalau di PP 82-nya itu harus kelas 1. Jadi idealnya adalah ditentukan dulu kelas airnya kelas berapa gitu kan. Lalu setelah kelas air ditentukan, lalu kemudian baku mutunya seperti apa, status sungainya seperti apa, lalu kemudian ini dimanfaatkan. Nah, sampai sekarang itu statusnya belum jelas kelas berapa. Ciujung Baru nih belum jelas. Itu. Jadi kita persiapkan kalau untuk itu. Oke, artinya ada arah ke sana ya? Ada arah ke sana. Oke. Apakah saat ini juga kawan-kawan aktivis lingkungan dan juga masyarakat ada pendamping hukumnya? Sampai saat ini belum. Oke. Belum ada pendamping hukum. Cukup berani ya, Kang Heri ya? Ya, saya pikir karena kita mencari kebenaran di sini, ya maka kita harus berani kan kayak gitu. Jadi alasan kita ini bukan menghalang-halangi proyek atau kita ini mencari kebenaran gitu kan, karena kita terlalu cinta gitu dengan negara kita, daerah kita. Jangan sampai pembangunan ini dilakukan dengan semena-mena atau dengan sembarangan kan kayak gitu. Harus bermanfaat. Orientasinya itu harus bermanfaat. Harus berorientasi kepada hak gitu kan. Hak manusia kan kayak gitu. Jangan orientasinya project. Setelah project mau manfaat, mau enggak, mau fungsi, mau enggak, urusan belakangan. Yang penting anggaran negara terserap. Nah, jangan seperti itu gitu. Gila kalau seperti itu. Gak bakal maju gitu. Oke, baik. Oke, Kang Heri, ada pertanyaan selanjutnya. Apa soal Kali Ciujung, siapa sebetulnya yang harus paling bertanggung jawab dan harus paling memperhatikan? Satu, karena yang merasa paling memiliki sungai sebagai pengelola BBWS, harusnya BBWS. Kan kayak gitu. Yang kedua ada Dinas Lingkungan Hidup, itu sektor-sektornya kan. Lalu kemudian juga ya Pemda ini gitu kan, pemerintah daerah. Tapi yang paling harusnya BBWS. Ketika terjadi pencemaran, harusnya BBWS ini yang paling terdepan. Terjadi pencemaran. Ketika ada aktivitas yang kemudian merusak sungai, BBWS lah yang terdepan melakukan gugatan atau apa kan kayak gitu, berbicara di media. Harusnya seperti itu. Lalu kemudian kajian lingkungannya itu DLH. Mereka bekerja dengan DLH doang kayak gitu. Ini kegiatan ini ada izinnya enggak, merusak lingkungan atau enggak, gitu kan. Perusahaan ini dia mengeluarkan limbahnya sesuai baku mutu atau enggak, kan kayak gitu. Ketika ini sudah diketahui tidak sesuai baku mutu, gitu kan, lakukan gugatan BBWS gitu kan ke peradilan, gitu. Nah, sama itu kan nggak pernah dilakukan kayak begitu. Ya. Nah itu, dan mereka merasa paling tahu tentang sungai, paling merasa memiliki sungai gitu kan. Oke, tapi kalau urusan project mereka ngerti lah. Oke. Kalau urusan project. Oke, baik. Oke, Kang Heri, pertanyaan selanjutnya, apa kabar kemudian normalisasi? Apakah masih terus dilanjutkan juga saat ini? Kalau untuk normalisasi kami berharap terus dilanjutkan karena itu memang di situ kan untuk Ciujung Lama ada sedimentasi ya yang harus diangkat lumpurnya, nah lalu kemudian ini dijadikan cadangan air baku karena memang posisinya kan Kalimati. Ini bisa untuk pariwisata, untuk kemudian itu yang diharapkan masyarakat kok gitu. Nah, cuma untuk sodetannya ini nih gitu yang bermasalah. Sudah kita otak, tapi kemarin dilanjutkan sepertinya juga akan dilanjutkan. Tapi kita akan tetap gugat itu gitu kan dengan cara apapun gitu kan. Karena apa? Aspirasi masyarakat ini dilindungi undang-undang loh teh, gitu kan, dilindungi undang-undang bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan yang baik dan sehat kan. Apabila ada aktivitas yang kemudian dapat
mencemari atau merusak lingkungan yang sehat itu gitu kan, maka kita juga punya hak untuk melaporkan, untuk melakukan protes kan kayak gitu kan. Bahkan satu di pasal 66 itu di Undang-Undang 32 tahun 2009 itu, setiap orang yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat gitu tidak bisa dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kuat sekali karena apa? Lingkungan hidup itu sama dengan tadi itu, Pak. Teh. Jadi sama dengan kehidupan itu sendiri gitu tuh. Kalau misalnya ada human error dikit aja atau tidak hati-hati dikit aja, itu menyebabkan kepunahan malah kehidupan itu. Gitu loh, Teh. Ya. Oke, baik. Kang Heri, ini ada statement juga, barangkali ini bisa komentari juga oleh Kang Heri. Menurutku persoalan Sungai Ciujung merupakan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Banten dan juga Pemkab Serang. Ia mengatakan telah melakukan upaya yang sesuai dengan kewenangan Pemkab. Ada tanggapan? Saya pikir ya memang kalau misalnya untuk kewenangannya ya kewenangan yang tadi disebutkan kan. Cuma ketika terjadi permasalahan di lapangan kan, kayak ketika proyeknya saya pikir juga ngawur gitu kan. Nah, kewenangan mereka di mana kan kayak gitu kan. Mereka harus bergerak dong gitu kan. Jangan kemudian mencari pembenaran gitu kan. Tetapi cari kebenarannya seperti apa gitu. Nah, Pemda sendiri saya pikir karena tidak pernah berkomunikasi dengan mereka ya 5 kali surat. Jadi kita nggak tahu dalam pikiran mereka itu apa gitu kan, memandang proses ini. Dewan juga sama sebagai wakil rakyat kita yang ada di DPR itu kan, di dalam isi kepala mereka seperti apa gitu kan ketika ngelihat persoalan ini. Dan itu kan juga tidak pernah terpublish. Kita juga tidak pernah tahu kan kayak gitu kan. Suara kita tidak pernah mereka dengar juga gitu kan. Nah itu dia. Kalau kewenangan ya itu kewenangan lembaga-lembaga itu kan gitu. Upayanya apa? Ya saya pikir dari Pemda belum pernah ketemu dengan kita kok gitu kan. Terus kemudian dari DPR kita suratin ya 3 kali malah itu juga nggak ketemu kan. Dengan BBWS setiap kali pertemuan oke kita hentikan sementara, kita kaji ulang gitu kan. Tidak ada kaji ulang, jalan lagi di lapangan. Begitu seterusnya gitu. Oke, baik. Apakah benar jika menolak sodetan kita juga menolak normalisasi sungai, Kang Heri? Itu saya pikir itu kebohongan. Itu kebohongan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab kan kayak gitu kan. Kami tidak pernah menolak normalisasi, justru grand desainnya adalah normalisasi ini gitu kan. Itu jauh sebelum adanya proyek sodetan ini sudah, seperti saya katakan tadi, itu sudah diembuskan bahwa arah pembangunan harus berpusat di sungai. Itu sudah normalisasi itu adalah suatu kewajiban, itu suatu perencanaan ke depan kan kayak gitu. Cuma perencanaannya ini yang kemudian buruk gitu tuh. Seperti tadi tidak berbasis kepada hak masyarakat, menempatkan hak masyarakat sebagai pusat di situ gitu kan. Itu tidak seperti itu. Nah, yang paling misalnya adalah sodetan. Nggak nyambung juga gitu kan. Padahal solusi juga sudah kita tawarkan ke mereka kan kayak gitu kan. Tahap awal sudah dilaksanakan kok gitu kan, tahap 1 itu untuk itu tidak terjadi masalah apa-apa walaupun memang tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan gitu kan, tapi paling tidak ini sudah sedimentasinya sudah diangkat lah gitu kan, di situ sudah ada aktivitas mancing, di situ ada gitu kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada bilang kalau yang nolak sodetan kemudian menolak normalisasi, saya pikir itu kebohongan dan pembodohan gitu. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Kang Heri dan juga kawan-kawan ketika audiensi sudah dilakukan namun proyek tetap dilanjutkan? Seperti tadi, secara prosedural gitu kan, kami akan tetap mencoba untuk menekan, paling tidak mengajak, kalau DPRD kita ajak lah, kalian itu adalah wakil kami gitu kan, yang kemudian kita sematkan, kita gaji kan kayak gitu kan, sebagai untuk mewakili kami. Yuk bareng-bareng menyuarakan ini. Yang kedua ke Pemda juga harus tahu argumentasi masyarakat itu seperti apa kan kayak gitu. Jangan dari sisi BBS saja kemarin koordinasi kan, dari masyarakat seperti apa argumentasinya itu harus tahu. Terus kemudian tuh setelah itu untuk gugatan maladministrasi atau pelaporan maladministrasi kita juga sudah lapor. Lalu kemudian kalau memang ini selalu mentok terus, iya paling class action gitu kan. Kami akan terus melakukan itu, dari bentuk aksi-aksi yang lain juga kan itu akan kita lakukan gitu tuh. Terus kemudian sampai ke arah misalnya ke pidananya kan kayak gitu ya. Setahu saya kalau misalnya proyeknya belum selesai memang belum bisa itu dimasukkan ke ranah pidana ataupun misalnya ada pidana korupsinya itu juga nanti setelah selesai baru kita bisa laporkan itu gitu. Kalau misalnya
dua project yang sebelumnya di Tanara dan ini juga saya pikir berpeluang karena apa, ini menghamburkan uang negara dan saya pikir itu temuan dan itu juga bisa diadukan gitu. Oke. Sementara kebermanfaatannya juga ini masih tanda tanya begitu Kang Heri ya? Masih tanda tanya kalau untuk sodetannya gitu kan. Oke, baik. Kang Heri, terima kasih banyak sudah membersamai di Sultan TV, sudah berbagi dan juga mungkin memberikan semangat kembali ya untuk para aktivis lingkungan dan juga masyarakat di Kali Sungai Ciujung. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga mohon maaf untuk para penanya tidak bisa kita bacakan satu persatu. Nanti mungkin kita akan ada sesi selanjutnya ya. Mungkin barangkali kita akan coba memfollow up DPRD misalnya atau mungkin pemerintah Kabupaten Serang yang lebih berwenang dan kita tunggu seperti apa jawabannya. Kang Heri, terakhir silakan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pemirsa Sultan TV, teman-teman aktivis lingkungan, silakan. Ya, untuk masyarakat saya pikir tetap tegar kan, karena apa yang kita perjuangkan adalah kebenaran dan itu juga sudah diamatkan di undang-undang kan kayak gitu kan, bahwa hak kita untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat itu juga harus dilakukan kan kayak gitu, itu amanat undang-undang kan kayak gitu. Dan untuk Pemda saya pikir coba dong gitu tuh serap aspirasi masyarakat, argumentasinya seperti apa, dan untuk Balai Besar seperti tadi perspektifnya harus berubah, jangan perspektifnya project kan kayak gitu. Jadi strategi untuk tata kelola air itu harus berbasis pada hak masyarakat, menempatkan masyarakat sebagai pusat kan kayak gitu, sehingga dari segi perencanaan, lalu kemudian akuntabilitasnya gitu kan, terus kemudian dari segi pembangunannya itu juga harus berbasis pada hak asasi manusia tadi itu saya pikir seperti itu. Oke, cukup Kang Heri. Dan terakhir saya pikir tolak sodetan. Hentikan sodetan. Tapi normalisasi harus dilanjutkan ya. Normalisasi dilanjutkan. Baik, terima kasih sekali lagi Kang Amrin Fasa, Ketua Front Kebangkitan Petani dan juga nelayan FKPN. Semangat selalu, sukses selalu, dan juga tetap semangat untuk para aktivis lingkungan yang terus berjuang untuk mempertahankan Sungai Ciujung ya, agar tidak tercemar begitu. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan besok kita akan kembali lagi tentunya di Talk Show Bincang hari ini, tentunya di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi kita akan membahas tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintawengi dengan narasumber saya Kang Heri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ya. Oh, udah teh.